life support atau BHD, ada hal-hal yang harus kita perhatikan sebelum tata laksana ini kita berikan kepada pasien. Yang pertama, apabila Bapak dan Ibu atau kita semua menemukan atau sebagai penemu pertama pasien dengan penurunan kesadaran atau terindikasi terjadi henti jantung dan henti nafas, tindakan yang dilakukan adalah keamanan. Pastikan keamanan dengan 3 indikator. Yang pertama, aman diri. Yang kedua, aman lingkungan. Yang ketiga, aman pasien. Untuk aman diri, pastikan bahwa Bapak Ibu menggunakan alat pelindung diri, pada konteks ini handscoon, atau apabila Bapak Ibu tidak memiliki handscoon, boleh menggunakan alat atau bahan sejenis yang dapat menggantikan fungsi handscoon sementara sebagai pembatas kontak antara Bapak dan Ibu kepada pasien. Yang kedua, aman lingkungan. Aman lingkungan ini bermaksud untuk bagaimana ketika Bapak Ibu memberikan pertolongan, kondisi tempat saat diberikan pertolongan tidak semerta-merta mengancam nyawa baik dari Bapak Ibu ataupun pasien sendiri. Contoh, apabila Bapak Ibu menemukan pasien dalam posisi duduk, maka itu telentang pada media yang lebih keras, datar seperti di lantai. Ataupun dalam posisi kemungkinan ada reruntuhan yang akan mungkin menimpa Bapak Ibu, maka mobilisasilah pasiennya ke tempat yang lebih aman sebelum dilakukan tindakan. Baik, yang ketiga, aman pasien. Barulah di sini kita akan melakukan tindakan resusitasi atau BHD sesuai dengan algoritma yang telah ditentukan. Silakan, Maya. Baik, yang pertama untuk keamanan, Saudara Rio sudah memastikan bahwa diri beliau aman dengan menggunakan handscoon. Yang kedua, untuk lingkungan sudah dinyatakan aman, berada pada media yang datar dan keras. Dan yang ketiga, saatnya kita melakukan aman pasien. Langkah kedua, Saudara Rio akan melakukan cek respon terhadap pasien. Silakan. Cek respon dilakukan dengan teknik menepuk kedua pundak pasien diiringi dengan suara keras dan tegas. Oke, menepuk pundak kiri dan kanan pasien dengan diiringi suara yang keras dan tegas. Selanjutnya, jika pasien tidak memberikan respon terhadap rangsangan yang diberikan, langkah kedua, call for help, meminta bantuan. Dalam hal ini, karena kita penata laksananya intra-hospital, maka tertuju kepada pengaktifan kodlu dengan nomor 1173. Mohon bantuannya diaktifkan kodlu dengan menghubungi 1173. Baik, dalam informasi yang diberikan, kita bisa menyampaikan kepada tunjuk satu orang di sekitar kita, bukan berbicara secara umum. Contoh, Bapak Security, pada saat ini saya menemukan pasien tidak sadarkan diri, terindikasi henti jantung dan henti nafas di lapangan apel, segera hubungi 1173 dan aktifkan kode blue. Oke, kita sudah berada pada posisi ketiga, pengaktifan sistem kode blue. Selanjutnya, menjelang tim medis datang, kita dapat melakukan pengecekan pada pasien. Yang dicek ada 2, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, adanya denyut atau tidak. Yang kedua, adanya nafas atau tidak. Yang pertama, denyut nadi, kita dapat meletakkan 2 jari, mungkin bisa Bapak Ibu lakukan, 2 jari pada sisi kiri dan kanan leher, atau yang biasa kita sebut nadi karotis. Kita nilai apakah berdenyut atau tidak. Yang kedua, mengukur atau mengkaji pernapasan pada pasien dengan teknik atau metode look, listen, and feel. Melihat, mendengar, dan merasakan. Apa yang kita lihat? Yang kita lihat adalah pergerakan dinding dada, apakah pasien bernafas atau tidak. Yang kedua, mendengar suara nafas pasien, apakah tersumbat atau ada suara-suara tambahan lain. Yang ketiga adalah merasakan hembusan nafas. Apabila ketiga indikator tersebut tidak didapatkan, maka langsung lakukan kompresi atau pijat jantung. Lakukan pengecekan nadi karotis. Baiknya dihindari pengecekannya pada bagian yang berlawanan dari posisi kita, karena di sini kita mengindikasikan nanti dari sudut pandang mencekik pasien. Jadi sebaiknya hindari posisi yang berlawanan dengan posisi penolong ke arah penolong. Ini apakah ada hembusan nafas?
Udah. Berikutnya menggenggam di bagian atas. Oke, yang ketiga dengan prinsip pastikan quality CPR diaktifkan. Yang pertama dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit dengan kedalaman 2 sampai 3 inci atau 5 sampai 6 cm dan no interupsi atau jangan ada jeda di antara kompresi, dan selanjutnya hiperventilasi diharapkan untuk tidak berlebihan dalam pemberian bantuan nafas. Satu siklus terdiri dari 30 kompresi atau pompaan dan 2 ventilasi atau bantuan nafas. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25. Kita merevaluasi dan evaluasi kembali apakah telah ada respon dari pasien yang terdiri dari indikator telah muncul denyut nadi atau telah muncul nafas pada pasien. Silakan. Kembali kita lakukan pengecekan pada nadi karotis, apakah sudah ada denyut atau belum. Lalu juga kita lakukan pengecekan pada nafas, apakah ada gerakan dada, adakah hembusan nafas dan suara nafas. Baik, pada evaluasi yang dilakukan oleh nadi sudah ada, nafas sudah ada, sambil menunggu tim konblu datang, kita dapat memposisikan pasien yang kami sebut dengan posisi simanta, yaitu posisi yang mengurangi beban kerja jantung setelah henti jantung dan posisi yang membuka jalan nafas sehingga pernafasan pasien dapat berjalan dengan baik. Silakan. Untuk posisi pasien yang kita temukan, di sini kita akan melakukan posisi simanta. Jadi kita akan melakukan posisinya dengan posisi tangan pada bagian tangan kiri itu kita posisikan ke atas dengan posisi seperti membentuk huruf L. Nanti pada bagian badan kita, pada bagian tangan kanan kita akan selipkan pada posisi di bahu kiri yang bagian tangan yang dinaikkan tadi. Lalu pasiennya kita miringkan. Untuk posisi kaki kanan pasien ada kita lakukan penekukan pada posisi kaki kanan. Mohon maaf ini tidak bisa kita lepas. Baik, dalam posisi simanta, dua perhatikan penurunan atau perubahan kondisi pada pasien. Apabila tim konblu sudah datang, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, Bapak Ibu, dan Ibu siswa sekalian. Yang pertama adalah informasi disampaikan waktu pertama kali pasien ditemukan, karena waktu berlaksanakan akan sangat penting bagi derajat kesehatan atau derajat kondisi klinis pasien pada tahap berikutnya. Yang kedua yang harus disampaikan adalah di mana pasien ditemukan, dan yang ketiga yang harus disampaikan atau diinformasikan kepada tim konblu adalah tindakan apa saja yang telah Bapak Ibu atau kita semua lakukan. Baik, review kembali apa yang sebenarnya sudah kita ketahui dan kita pahami bersama. Untuk itu kita minta satu perwakilan saja. Ya. Saudara lain mencoba untuk melakukan prinsip. Baik, nadi tidak ada, nafas tidak ada, langsung melakukan kompresi dengan rasio 30 kompresi 2 ventilasi. Ulang terkait dengan kondisi pasien. Pasien juga masih belum hidup. Masih. Cek nadi dahulu, baru. Nafas sudah terlihat. Baik, setelah diberikan dosis seperti sebanyak 5 siklus, nadi sudah terambah, nafas sudah muncul, maka selanjutnya saudara lain memberikan posisi simanta sambil menunggu tim konblu datang. Inilah yang dalam akreditasi rumah sakit ini dapat menjadi langkah optimalisasi kita, dan berharap hasil yang didapatkan sesuai dengan apa yang kita